Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini perkenalkan, nama saya Madi, PBA 1. Baik, di sini adapun saya akan menjelaskan submateri dalam ilmu hadis, yaitu definisi hadis dan bentuk-bentuknya. Yang pertama itu terkait masalah pengertian hadis secara bahasa. Kemudian setelah itu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian hadis secara istilah. Secara bahasa, menurut Ibnu Mansur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, yang jamaknya al-ahadis, al-hadistan dan al-hadisan. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti. Di antaranya al-jadid, artinya yang baru. Kemudian lawan dari al-jadid yaitu al-qadim, yang berarti lama, dan al-khabar yang berarti khobar atau berita. Kemudian selanjutnya yaitu dalam Al-Quran kata hadis digunakan sebanyak 23 kali. Itu di dalam Al-Quran kata hadis ataupun yang sama pengertiannya dengan hadis digunakan dalam Al-Quran itu sebanyak 23 kali. Dan salah satu contohnya di sini saya akan menyebutkan ada 4 contoh di dalam Al-Quran yang disebutkan hadis ataupun arti hadis itu sendiri. Itu yang pertama, itu komunikasi religius atau risalah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menurunkan secara bertahap hadis atau risalah yang paling baik, yaitu dalam bentuk kitab. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 23. Kemudian yang bagian B yaitu kisah tentang suatu watak sekuler atau umum. Ini merupakan juga salah satu contoh dalam persamaan kata dengan arti kata hadis itu sendiri. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, tinggalkanlah mereka sehingga membicarakan hadis atau perkataan yang lain. Nah, itu selanjutnya itu C, itu kisah historis. Kisah historis apabila telah sampai kepadamu hadis atau kisah Musa. Nah, itu merupakan juga salah satu arti dari kata hadis yang sering digunakan. Kemudian selanjutnya yang bagian D, ini contoh juga, itu kisah kontemporer atau percakapan. Itu terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 3. Kemudian itu tadi terkait masalah pengertian hadis menurut bahasa. Kemudian selanjutnya pengertian hadis menurut secara terminologi ataupun secara istilah. Secara terminologis, para ulama baik para ulama hadis, fuqaha ataupun ulama usul merumuskan pengertian hadis itu secara berbeda-beda. Disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran yang mereka dalaminya. Yang pertama itu pengertian hadis menurut istilah dari ulama hadis itu sendiri. Ulama hadis mengatakan bahwa hadis itu merupakan segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa sabda, perbuatan, kemudian takrir, kemudian sifat maupun hal ihwal Nabi lainnya. Kemudian itu tadi pengertian hadis dari ulama hadis itu sendiri. Itu secara pengertian secara istilah. Kemudian yang selanjutnya itu pengertian hadis dari
dari para fuqaha hadis itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang diterapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah yang fardu dan yang wajib. Ini agak sedikit berbeda dengan yang disampaikan tadi oleh ulama hadis itu sendiri. Ulama hadis mengatakan yaitu segala sesuatu yang diberitakan dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa sabda itu artinya perkataan, kemudian yang perbuatan, kemudian takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi lainnya. Kemudian yang para fuqaha mengatakan bahwa segala sesuatu yang diterapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bersangkut bersangkut paut dengan masalah yang fardu ataupun yang wajib. Ini memiliki perbedaan terkait masalah pengertian hadis menurut para pakar ulama hadis dan begitu juga para pakar fuqaha. Kemudian yang selanjutnya ini terkait masalah bentuk-bentuk hadis. Ini bentuk-bentuk hadis di sini ada beberapa. Kemudian yang pertama itu bentuk hadis terbagi pada qauli, yaitu tergantung perkataan. Kemudian fi'li itu tergantung perbuatan. Takrir tergantung ketetapan. Hammi itu keinginan. Kemudian ahwali atau hal ihwal dan lain sebagainya. Itu terkait masalah dengan bentuk-bentuk bentuk-bentuk hadis itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan terkait masalah bentuk hadis. Yang pertama itu yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan ya. Ini mencakup mengenai perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk. Itu terkait bentuk dan petunjuk, peristiwa, syara dan kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Ini terkait masalah bentuk hadis yang pertama ini merupakan bentuk hadis yang berdasarkan dengan perkataan ataupun ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah dan maupun akhlak. Kemudian yang bentuk hadis yang kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li ini adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Ini bukan lagi perkataan, beda dengan hadis yang pertama tadi. Bentuk hadis yang pertama itu tergantung dengan perkataan. Sedangkan yang hadis kedua ini, bentuk hadis yang kedua ini tergantung dengan pada perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung pada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk diikutinya. Ini merupakan perilaku ataupun perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan para sahabatnya pada masa itu, dan kini menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Ini bentuk yang kedua. Sedangkan yang bentuk yang ketiga yaitu hadis takriri. Ini hadis yang bentuk ketiga ini, hadis takriri adalah segala ketetapan Nabi, artinya segala yang ditetapkan oleh Nabi, bukan lagi perbuatan, bukan lagi perkataan, tapi yang ditetapkan oleh Nabi itu sendiri. Terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Ini terkait masalah hadis takriri, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi. Dia menetapkan melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya yang memang patut dicontoh oleh para umatnya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat itu hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi. Bentuk hadis ini itu merupakan suatu keinginan atau hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terrealisasikan, seperti hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura. Kemudian yang bentuk hadis yang kelima yaitu hadis ahwali. Ini hadis ahwali itu hadis yang berupa hal ihwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak termasuk ke dalam empat hadis yang saya sebutkan tadi. Itu ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis hammi, dan hadis ahwali. Nah, para kesimpulannya, untuk kesimpulan bentuk hadis ini yaitu ketika bentuknya hadis qauli, yaitu ketika kita ingin mengetahui bahwa ini bentuk hadis apa dan ini hadis apa, itu kita bisa melihat bagaimana pengertian dari bentuk-bentuk hadis itu sendiri. Nah, ketika hadis qauli yaitu adalah segala perkataan, sedangkan hadis fi'li yaitu segala perbuatan, kemudian yang ketiga hadis takriri yaitu segala ketetapan, sedangkan yang keempat hadis hammi yaitu hadis yang berupa keinginan atau hasrat yang belum terrealisasikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belum terrealisasikan seperti saya sebutkan tadi, yaitu berpuasa tanggal 9 Asyura. Kemudian yang kelima yaitu hadis ahwali. Ini hadis yang tidak termasuk dalam keempat bentuk hadis yang telah saya sebutkan di atas tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait masalah definisi hadis secara bahasa ataupun secara istilah, kemudian bentuk-bentuk hadis itu sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.